Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang keong tanduk ya teman-teman ya. Keong tanduk ini kayak pasukan pembersih yang ada di dalam tank akuarium atau aquascape teman-teman. Jadi si keong ini sejatinya itu sangat efektif untuk membersihkan seperti BBG atau black alga ya teman-teman ya. Biasanya yang dia kayak bercak-bercak yang ada di kaca akuarium, lalu yang ada di daunnya itu seperti daun anubias, daun java fen, mindelov. Tapi kebanyakan itu di daun-daun itu anubias teman-teman. Itu sangat-sangat efektif, bahkan lebih efektif dari jenis udang. Kalau keong ini, kalau dulu waktu pas setahun yang lalu saya memiliki tank full anubias. Di situ terkena BBG teman-teman. Jadi kayak bercak hitam tapi kayak ada serat alganya. Nah, itu hanya diberi keong tanduk sebanyak ya ukuran tank itu teman-teman. Misalkan kalau tank teman-teman itu 60 cm, tanamannya, populasi tanaman yang ada di tank 60 cm itu sangat banyak, bahkan memenuhi tank 60 cm itu nggak cukup 100 keong teman-teman. Itu harus di atas kelipatan 100, bisa 200, bisa 300 keong teman-teman. Dan tergantung penyakit ya, identifikasi penyakit itu sendiri. Kalau semua full tank itu terkena atau terserang penyakit BBG, ya itu wajib diberi pasukan pembersih yang banyak teman-teman. Tapi kembali lagi, jika tank 60 cm hanubiasnya atau tanaman yang terkena BBG-nya hanya sekitar hitungan jari seperti 2, 3 atau 4, ya si keongnya juga nggak nyampe 100 teman-teman. Bahkan 30 keong pun bisa gitu teman-teman. Intinya populasinya jangan terlalu banyak juga di tank. Kita kan ingin memelihara tanaman, bukan ingin memelihara keong ya kan teman-teman. Dan keong tanduk ini perlu ada catatan khusus. Keong tanduk ini sering keluar dari akuarium. Itu dikarenakan apa? Habitatnya keong tanduk ini adalah air payau teman-teman. Jadi habitatnya antara air tawar dan air laut. Jadi jika ada perubahan parameter TDS ataupun pH ataupun GH ataupun KH yang tidak memenuhi syarat dari si keong itu hidup, maka dia akan keluar gitu teman-teman. Jadi jangan heran kalau di tank teman-teman itu banyak keong yang sudah dimasukkan lalu keluar teman-teman, entah itu keong tanduk, turbo atau sejenisnya ya teman-teman ya gitu. Yang kedua itu teman-teman, cara untuk dia tidak gampang keluar, teman-teman harus rajin maintenance air. Lagi-lagi kita diberikan seperti kayak macam masukan gitu teman-teman, bahwa air itu penting gitu. Jadi kalau yang namanya hobi air, entah itu tanaman, entah itu ikan, yang dirawat airnya teman-teman. Yang kunci pertama pertumbuhan habitat yang ada di dalam akuarium itu yang dirawat airnya. Kedua baru isinya gitu teman-teman. Nah, kalau isinya itu kan hanya untuk mempercantik yang ada di akuarium ya teman-teman ya, seperti ikan, tanaman. Ya kalau tanaman diberi pupuk, diberi lampu, diberi kipas atau chiller, bisa untuk mendinginkan si tanaman, karena kan tanaman kan wajib di suhu 27 derajat sampai dengan seterusnya di bawahnya. Kalau di atasnya maksimal 27 ya derajat. Saya nggak bisa menyebutkan 28 atau 29 karena
si tanaman itu hidup semua ya, kita menyamaratakan semuanya. Tanaman itu hidup di 27 derajat itu udah aman lah teman-teman. Lalu si ikan ini kan suhunya tergantung dari karakter si ikan. Kalau kayak macam yang ikan-ikan yang besar-besar macam predator itu pasti yang suhu hangat, atau kadang-kadang kalau hujan itu diberi dengan heater teman-teman. Itu suhu 30 derajat, 32 derajat, itu udah suhu idealnya dia. Jangan di suhu 40 derajat yang ada matang ikannya. Nah, kembali lagi ke masalah air. Jadi dua isi akuarium itu faktor kedua ya. Yang faktor pertama pastinya airnya teman-teman. Kalau airnya sering kita ganti, amoniaknya juga sering kita bersihkan gitu, yang ada airnya juga akan terjaga teman-teman dari pH TDS-nya gitu. Intinya kita harus sering-sering mengecek pH-nya berapa, TDS-nya berapa ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke keong. Jika syarat air sudah terpenuhi, maka keong pun jarang ada yang melompat atau yang keluar ya teman-teman ya dari tank akuarium. Yang ada tugas mereka adalah membersihkan lumut-lumut atau alga yang ada di dinding-dinding akuarium. Itu biasanya. Kalau memang lagi gabut udah selesai di dinding akuarium, mereka akan membersihkan di daun-daun tanaman teman-teman. Entah di daun, entah di batu, entah di pasir. Nah, seperti ini di substrat pasir malang kasar ya. Dia membersihkan juga teman-teman. Gitu. Tapi ingat yang namanya keong kan enggak harus membersihkan semuanya. Dia hanya membersihkan yang lokasi atau tempat yang dia jangkau teman-teman. Karena kembali lagi keong itu ibaratnya nggak bisa cepat ya, dia pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini semua kita kupas semua masalah keong. Jadi tentang keong tanduk ini sudah clear ya teman-teman. Nanti next kita akan bahas tentang ikan. Jadi kita seling-seling aja ikan hias dan juga para pembersih tank atau di dalam akuarium atau aquascape seperti saya, Cae, dan lain-lain teman-teman ya. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau gitu, salam ikan hias Indonesia, salam aquascaper Indonesia, dan juga salam dunia air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.